Merry Christmas, Merry Christmas. Shalom kekasih Tuhan. Senang sekali kita dalam suasana Natal, kita boleh sama-sama merasakan sukacita, damai sejahtera, serta pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya dulu waktu sekolah di Amerika, saya melihat bahwa kalau bulan-bulan Desember khususnya mendekati Natal, orang Amerika suka mengapresiasi dengan memberikan kado Natal kepada setiap anak-anak atau setiap orang yang mereka kasihi, dan mereka bisa mewujudkan dalam bentuk Santa Claus atau Sinterklas. Dan Sinterklas selalu datang dengan memberikan kado untuk menyatakan sukacita, karena memang if you talk about Christmas, you always talk about gift and always talk about offering. Jadi setiap kali Anda bicara soal Natal, itu selalu bicara soal pemberian atau pembicara soal kado. Dan menarik sekali, Sinterklas adalah satu bagian di mana melalui budaya Barat tentang hidup itu harus memberi sebagai tanda kasih. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan setiap kali Anda merayakan Natal, sebetulnya kita harus menangkap pesan hati Tuhan dalam kehidupan setiap kita, bahwa Yesus lahir ke dunia ini sebagai bentuk kerinduan Allah untuk membawa kita kepada konsep Allah semula, yaitu menjadi seperti Kristus, menjadi seperti pribadi yang menjadi bayangannya Allah dalam hidup kita, di mana sifat Allah selalu ada dalam hidup kita. Makanya dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ketika Yesus lahir sebagai korban sembelihan untuk menghapus dosa manusia yang percaya kepadanya, dia rindu memerintah dalam kehidupan kita. Lambang pemerintahan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata misrah, yang kita kenal dalam bahasa Yunani menggunakan kata basileia, yang artinya empire atau kerajaan, yang artinya adalah keabsolutan, yang artinya adalah pemerintahan atau kedaulatan. Itu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, bahwa dia lahir dalam hidup kita bukan cuma sekedar sebagai seorang bayi. Sebagai bayi itu 2022 tahun yang lalu, tapi dia rindu lahir sebagai seorang raja yang memerintah di palungan hati kita. Hidup kita yang hina, hidup kita yang kotor, bagaikan palungan yang tidak layak untuk dipakai seorang Yesus untuk dibaringkan. Hari ini hidup kita yang tidak layak, yang kotor, bahkan hidup kita yang menggunakan kenajisan dosa. Izinkan Yesus berbaring, bukan sebagai bayi lagi, tapi sebagai raja yang bertahta di palungan kehidupan kita. Karena dia rindu supaya kehidupan saudara dan saya betul-betul bisa merasakan pemerintahannya yang sebagai raja dalam kehidupan setiap kita. Buat apa jadi Kristen kalau Anda nggak biarkan Yesus menjadi raja dalam hidupmu? Itu kado yang terindah yang bisa kita berikan kepada Yesus. Ya, karena Natal saya bicara soal kado. Ada kado Natal. Allah berikan kado Natal pertama dalam bentuk Yesus pribadinya sendiri yang dia berikan bagi setiap kita. Dan sebetulnya Sinterklas juga datang bawa kado untuk orang-orang yang mereka kasihi. Demikian juga kita harus kasih kado sama Yesus. Bukan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk material, tapi dalam bentuk hati, palungan hidup kita, sebagai tempat di mana Yesus bertata dalam kehidupan setiap kita. Kalau Yesus di bahunya, lambang pemerintahannya berlaku atas kehidupan setiap kita, maka bagian yang menarik adalah kita bisa merasakan manfaat nama Yesus. Ia disebut sebagai penasehat ajaib. Dia akan hadir dalam hidup kita, memberikan hikmat. Dia akan menuntun hidup kita dalam menghadapi susahnya jalan kehidupan kita. Apalagi tahun 2023. Mungkin ada banyak bencana, banyak tantangan, banyak krisis, dan banyak masalah, dan banyak pandemi-pandemi yang lainnya akan masuk. Tapi kalau Yesus hadir dalam hidup kita, dia akan sebagai penasehat. Dia memberikan hikmat lewat kuasa Roh Kudusnya dalam kehidupan kita, untuk menuntun kehidupan kita menjadi pribadi yang selaras dengan jalan-jalannya. Sehingga Anda nggak akan dikenal sebagai orang yang terbelenggu oleh kesukaran, kesulitan, tapi Anda mendapatkan hikmat. Orang yang berbahagia adalah ketika dia mendapatkan hikmat. Kenapa dia mendapatkan hikmat? Karena ada seorang yang tampil sebagai penasehat. Dan nasihatnya dia adalah nasihat yang ajaib. Sebab dia adalah penasehat yang ajaib. Yang kedua, disebut sebagai Bapa yang kekal. Ini mengingatkan kita ke status sebagai seorang anak. Kita adalah anak. Selamanya kita adalah seorang anak selama kita berpaut kepadanya. Sehingga kita bisa menikmati penggenapan semua janji-janji Allah. Terutama bagian kerajaan sorga diberikan pada kita. Dia Bapa. Bapa mana sih yang tega ngasih ular ketika anaknya minta ikan? Bapa mana yang tega memberikan batu ketika anaknya minta roti? Dia punya
adalah Bapa yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya, yang sanggup memberikan segala sesuatu kebutuhan seorang anak. Dan mari kita bercermin sebagai seorang anak. Kalau Yesus jadi raja dalam kehidupan kita nggak jadi anak yang kekanak-kanakan, tapi kita menjadi anak putra dewasa. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata hoios, bukan teknon, yang artinya anak putra dewasa, mencerminkan sikap seorang bapak, DNA seorang bapak. Kalau Anda seorang anak, Anda nggak akan mencuri demi kebutuhan Anda, apalagi di hari Natal. Kalau Anda seorang anak yang huyos, putra dewasa, Anda tidak akan berbohong demi kebutuhan atau keinginan Anda atau kepentingan Anda. Ketika Anda seorang anak yang huyos, Anda tidak akan berbuat hal yang cemar demi hawa nafsu kedagingan kita. Tapi sebaliknya kita akan mencerminkan kasih, mencerminkan kehidupan yang mengampuni, kehidupan yang selalu memberi, dan yang selalu berbagi, mencerminkan kehidupan Kristus. Ingat, bukan disebut ikan karena di dalam air, justru karena dia ikan harus hidup di dalam air. Bukan karena Anda berbuat baik Anda dibilang orang Kristen, tapi karena adalah anak Allah harus berbuat baik. Nah, itu yang luar biasa. Dan terakhir ada juga disebut sebagai Allah yang perkasa, yang punya pengertian bahwa hidup kita ini mengalami banyak sekali hal-hal yang sulit, hal-hal yang bagi manusia kita nggak kuat. Kalau Anda berpaut kepada Yesus, Dia memerintah di hati kita, dan lambang pemerintahannya dalam kehidupan setiap kita itu ada, maka lihat keperkasaan Allah akan Anda rasakan di zaman yang mustahil ini. Siapa yang mempersulit saudara? Siapa yang menjadi intimidasi saudara? Kalau keperkasaan Allah berlaku dalam kehidupan saudara, lihatlah, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini, Bapak Ibu, yang akan Anda bisa alami menjadi keajaiban. Bisnis Anda, rumah tangga Anda, mungkin hari ini Anda punya kehidupan yang sulit. Biarkan keperkasaan Allah terjadi dalam kehidupan saudara, sehingga Anda akan mengalami terobosan, karena Allah adalah perkasa dalam kehidupanmu. Itu sebabnya hari ini saya ngajak saudara kekasih Tuhan di Jambi maupun yang di Bontang untuk memberikan kado yang terbaik. Kado yang terbaik adalah bagaimana Yesus menjadi raja dalam hidup kita. Berhentilah berbuat jahat, berhentilah berbuat yang cemar, tapi milikilah kasih, supaya Yesaya pasal 9 ayat ke-6 ini berlaku dalam kehidupan saudara, di mana Bapa tampil sebagai luar biasa penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, dan Allah yang perkasa. Andakah rindu memiliki Raja damai dalam hidupmu? Dunia ini penuh dengan ketakutan, penuh kegelisahan. Hanya orang yang suka bikin dosa yang akan gelisah dalam hidupnya. Tapi kalau Yesus telah memperdamaikan saudara, hari ini telah lahir bagimu. Wow, ya, juru selamat di kota Daud. Itu suatu sukacita yang luar biasa. Dia memberikan kedamaian yang dunia nggak bisa beri. Dia memberikan sukacita yang manusia nggak bisa dapatkan. Hanya ada pada Yesus. Itu sebabnya mari hari ini kita belajar untuk menjadikan Dia Raja damai dalam hidup kita. Selamat memberikan kado Natal bagi Tuhan Yesus. Dan saya percaya Natal ini menjadi Natal yang mengubahkan kehidupan saudara. Karena Yesus datang untuk mengubah jalan kehidupan kita. Jalan hidup kita yang salah selama ini, kita ubah. Biarkan Dia tampil sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita. Maka Dia akan membenahi jalan saudara. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Merry Christmas.